Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdi, yang telah memperjalankan hambanya, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kota yang disucikan. Nabi aja perjalanan dari Mekah enggak langsung ke dimi'rajkan oleh Allah, enggak, tapi kemana dulu? Baitul Maqdis. Nabi masuk terus sholat 2 rakaat. Bahkan ada yang dikatakan di dalam riwayat lain, Nabi jadi imamnya. Benar, Nabi jadi imamnya. Di mana? Di Baitul Maqdis. Baru Nabi dimi'rajkan. Nah, sampai sekarang itu ada tali kekangnya buruk di Baitul Maqdis. Tali kekang. Nah, waktu mau dimi'rajkan Nabi, benar enggak? Itu ada batu yang ingin ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan bawahnya tuh muat untuk 40 orang. Muat untuk 40 orang. Jadi waktu Nabi mau naik di Mi'raj kan, itu batu ikut, mau ikut sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, udah cukup, ente jangan ikut. Nah, katanya termasuk tanda-tanda kiamat tuh batu tuh nempel ke bumi. Terus datang malaikat Jibril, bawa yang namanya wadah, ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Ada wadah dari susu, ada wadah dari arak, khamar. Lalu Nabi memilih susu. Fakhtartul laban faqala Jibril ikhtarta fitrah. Ini engkau memilih yang suci. Gimana kebayang? Benar enggak? Nabi aja enggak milih khamar, umatnya minum khamar. Enggak, bahkan diharamkan khamar. Enggak, bahaya. Ini mau dilegalin. Subhanallah. Kita doain pemerintah biar enggak dolim deh. Benar enggak? Allah hancurkan orang-orang dolim. Summa urija bina ila sama fastaftaha Jibril bagilah man anta. Terus Nabi diisrakan. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa ibni Maryam wa Yahya bin Zakaria. Nah, makanya kata ulama, Nabi yang masih hidup sampai sekarang yaitu Nabi Isa, yang umurnya paling panjang, bahkan paling mengetahui tentang yang namanya hari kiamat. Jadi waktu Nabi Isra wal Mi'raj, itu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi ketemu dengan Nabiullah Musa, berbicara tentang yaumul kiamah, tentang kiamat. Datang Nabi Isa dan menceritakan Nabi Isa. Sampai di zaman Nabi yang namanya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud itu bentengnya udah bolong segini. Di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Gimana sekarang? Udah makin melemah tuh. Enggak menggiring yang namanya Ya'jud Ma'jud. Nabi Isa menceritakan seperti ini. Jadi memang, jadi kalau bahasanya tuh pemain tuh ya lebih banyak Nabi Isa, enggak pemainnya. Sinetron nih lebih paham ya nanti dia pemerannya gitu. Terus langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Terus langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabiullah Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Sampai Nabi bertemu dengan Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah, yang namanya bertemu di mana Sidratul Muntaha salah. Enggak. Itu enggak bertempat. Jadi paling ujung di Sidratul Muntaha. Ini Nabi diliatin, enggak di Sidratul Muntaha tuh. Dikatakan bi ila Sidratul Muntaha waraquha ka'adanil fil. Daun-daunnya di Sidratul Muntaha itu seperti telinga gajah. Buah-buahnya itu sangat gede, kayak gentong-gentong buahnya. Itu di Sidratul Muntaha. Nah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah, maka difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yaitu salat 50 waktu. Kebayang enggak salat 50 waktu? Tiap 2 jam salat, bayangin. Enggak? Datang kepada Nabi Allah Musa. Ini subhanallah jasa salat kita itu berkat Nabi Musa. Balik lagi Nabi. Ada yang mengatakan Nabi Musa ingin melihat yang telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan kenikmatan Nabi Musa, biar balik lagi ke saya lagi, biar balik lagi ke saya gitu.
kata Nabi Musa. Apa? Mendapatkan kemuliaan. Makanya sebagaimana diceritakan ini al-kutub kutbul ghaus. Namanya kutbul ghaus, di dalam satu zaman adanya satu. Kutbul ghaus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar naik yang namanya bis, seorang kutub. Naik bis, ada pemuda di Mekah sana, di Jeddah sana. Ini pemuda nggak mau nikah. Orang tuanya sampai bingung, nggak mau nikah. Kenapa? Ya kalau saya ngapain yang namanya saya nikah? Perempuan banyak kok, saya tinggal bayar. Subhanallah. Ini apa maksudnya? Ngapain sih nikah? Gak usah nikah deh. Orang kalau mau perempuan tinggal bayar kok, gampang, kita tinggal milih. Akhirnya bertemu dengan Al-Habib Abdul Qadir, ngobrol, benar enggak? Ngobrol. 4 jam di bis, pulang pengen nikah, berubah drastis. Bukan 360 derajat lagi, 1000 derajat langsung berubah. Jadi ahli ibadah, benar-benar dekat kepada Allah. Sampai bapaknya bingung, ini orang kesambet setan apa gimana? Ini orang ketemu siapa sih kok bisa berubah seperti ini? Ternyata ketemu kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Berubah jadi orang soleh. Berarti apa? Ngobrol doang sama orang soleh. Lah kita udah ngebudah, baca Al-Quran, baca hadis, ini enggak. Wah ente kudu kieu ini. Sukan maksiat deh jelema teh. Besok enggak dapat hidayah, nambah bejat ada. Ini kenapa? Karena hati kita kotor. Enggak jauh sama kutub Al-Habib Abdul Qadir, Bang. Ngobrol 4 jam. Enggak ngomong ini, ngobrol doang, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya pandangan orang soleh penting. Duduk sama orang soleh, dekat sama orang soleh, itu menjadikan hati kita bersih. Enggak, lihatnya doang, apalagi cium tangannya, apalagi mendapatkan doa, apalagi dekat dengan orang soleh, ziarah kepada orang soleh. Ini pentingnya kita sama-sama memandang orang soleh. Nah begitu pula Nabi Musa ngelihat Nabi Muhammad yang mana pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dilihat, dan apa, dapat cahaya, dapat keberkahan Nabi Musa. Enggak. Sampai kata Nabi Musa dikurangin, minta kurang sama Allah, minta kurang, umatmu gak bakalan mampu. Bani Israel aja yang segitu kuatnya, gak mampu, apalagi umat kamu. Datang sama Allah dari 50 waktu sampai 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Balik lagi sama Allah. Gak bakalan mampu umatmu. Apa kata Nabi? Aku malu, udah malu, udah malu. Nah, enggak, dari 50 diskonnya banyak. Diskonnya banyak. Parah enggak? Kalau udah dari 50 5 waktu, 5 waktu enggak sholat juga, parah enggak? Hah? Parah enggak? Udah 5 waktu enggak sholat juga. Aduh. Parah. Nah, ini Nabi membawa yang namanya sholat. Nabi membawa sholat untuk kita. Nah, sholat ini interaksi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi melihat waktu diisrokan, melihat surga, melihat neraka. Diperlihatkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihatin keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi dihibur oleh Allah karena Nabi adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekhususan yang harus kita bangga. Subhanallah. Berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah cuma apa? Sholat 5 waktu. Bayangin, sholat cuma 5 waktu. Ada seorang badui datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu Islam? Dikatakan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ya udah ya Rasulullah, saya bakalan segitu aja, nggak bakalan nambah, nggak bakalan kurang. Jadi yang wajib doang. Apa kata Nabi? Seandainya melakukan benar-benar itu badui, bakalan pasti masuk surganya Allah. Pasti masuk surga Allah. Perjalanan yang begitu jauh oleh Nabi Muhammad SAW bawa yang namanya sholat, interaksi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai anak ingetin, enggak. Jangan sampai segimanapun sebejat apapun kita
Jangan sampai tinggalkan yang namanya sholat. Sayang, apalagi cuma urusan dunia. Enggak cuma karena urusan dunia capek kerja, capek ini, akhirnya sholatnya lewat. Alhamdulillah. Enggak seberapa sih kita dapat dari dunia nih? Enggak seberapa? Apa bisa menolong kita nanti sampai yaumul kiamah? Kan enggak. Kita yang merasakan ya itu hidup kita terserah. Enggak mau sholat ya ente syukur, nggak sholat juga nggak apa-apa. Apakah butuh Allah sama sholat kita? Enggak butuh. Emang sholat kita kayak gimana? Enggak, seandainya khusyuk pun tetap aja Allah nggak butuh. Ente mau masuk neraka mau masuk surga gak ada urusan. Enggak. Yang butuh kita kepada Allah. Makanya orang yang berani meninggalkan sholat itu lebih dosanya lebih besar daripada berzina di dalam Ka'bah. Ada orang yang berzina di dalam Ka'bah tempat tawaf. Enggak, orang tempat ibadah, ini masih ada orang maksiat, kebayang enggak? Zinanya dalam Ka'bah lagi, naudzubillah. Ini orang sholat sekali sholat itu lebih dosanya lebih berat daripada berzina 40 kali di dalam Ka'bah. Naudzubillah. Makanya ini sholat wajib bener-bener. Yang ditinggalin kadang kasihan orang udah susah di dunia, susah lagi di akhirat. Benar enggak? Susah di dunia apa? Nyari dunia sampai ninggalin sholat. Berani. Padahal apa? Dia dikasih sama Allah. Benar enggak? Dikasih nikmat oleh Allah.